Bapak Ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita akan mengadakan presentasi tentang budaya positif. Tetap saya memperkenalkan diri. Nama saya Bina Kristiana Purba dari CGP Angkatan 9 Sumatera Utara, berasal dari UPT SD Negeri 06 09 19 Medan. Pada hari ini akan menyampaikan presentasi tentang budaya positif. Budaya positif ini berada pada modul 1, yaitu modul 14 dalam guru penggerak. Pada budaya positif ada beberapa hal yang akan disampaikan nantinya. Yang pertama, apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal secara umum. Ya, misalnya disiplin, misalnya begitu, berlaku untuk umum. Yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya, tentang keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya posisi, kontrol, dan terakhir restitusi. Itu sudah berkaitan dari bagian yang kedua. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai nanti, alangkah baiknya kita mulai dari doa. Kami mohon kesediaan Ibu Rahmi untuk membuat doa pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara pertemuan ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa kita mulai. Selesai. Terima kasih kami ucapkan untuk Bu Rahmi. Baiklah, selanjutnya kita buka dulu pantun, kayaknya ini ragu-ragu ya. Ada pantun, disambut ya Bapak Ibu-ibu. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, mengucapkan salam terlebih dahulu. Selamat siang Ibu-ibu. Satu lagi Bu, TV rusak jangan dipukul, nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka acara akan saya mulai. Tepuk tangan Bu. Ya, selanjutnya kita buat ice breaking biar lebih bersemangat karena kita sudah capek. Kami mohon kesediaan Bu Bintang untuk membuat ice breaking kita. Kenapa ya? Nah, berdiri ya. Ya, ibu-ibu. Pasang musiknya aja Bu, kita bisa. Sama. Enggak sama dengan musik Bu. Bisa-bisa kita. Oh, beda dulu. Iya, beda sih. Oke. Kerjain semua ya. Ibu-ibu, kalau aram sam-sam dipukul ya Bu. Aram sam-sam. Aram sam-sam. Guli 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 sam sam. Aram sam-sam. Aram sam-sam. Guli 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 ram sam-sam. Arabe, arabe, tadi Bu. Sekali lagi ya Bu. Yo, sekali lagi Ibu. Aram sam sam 1 2 3 ya. Aram sam sam. Aram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Aram sam sam. Aram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Arabi, arabi. Dari Bu. Ayo, silakan duduk ibu-ibu. Ya, terima kasih Bu Bintang, sungguh mantap ice breakingnya. Oke, selanjutnya kita kembali ke
topik selanjutnya. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal antara lain karena mengacu kepada hukuman. Pertanyaannya di sini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah kita setuju atau tidak setuju? Setuju. Kita simpan dulu ya Bu ya. Siapa yang setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, yang setuju. Ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Misalnya membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau setuju? Tidak setuju? Yang setuju? Oke, setuju. Simpan. Nanti kita selanjutnya ke materi sampai bawah. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju? Setuju semua ya. Jadi ketiga ini sudah kita lakukan selama ini. Mungkin ya ketika karena hukuman mendisiplinkan anak, dia juga memberikan, kadang kita suruh menyiram bunga atau misalnya pompa 5 kali. Nah, ada juga memberikan penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan juga hukuman. Nanti akan kita lanjutkan supaya kita pahami. Selanjutnya, ini gambaran atau ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya pengalaman kita sehari-hari, kalaupun si anak tidak mau, tetap tidak mau, ya kan? Jadi kita walaupun kita bisa memaksa si murid berbuat sesuatu untuk berubah sesuai dengan keinginan kita, apabila tidak mau, tetap tidak mau. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Itu bagi yang mau. Nah, tapi tetap ada yang tidak mau. Itu tergantung pengalaman kita masing-masing. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa setiap perilaku ini lewat ya darah. Iya. Coba kita bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Apakah dia karena takut kena sanksi, atau karena dia ingin mendapat sebuah penghargaan, atau karena ingin mengontrol diri sendiri. Banyak hal yang memotivasi siswa untuk melakukan tindakan yang tadi perintah dari sebelum tadi ya. Selanjutnya, gambaran selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efek dan bermanfaat. Artinya pendekatan terhadap murid ya. Penguatan positif atau bujukan. Jadi dia dalam pembelajaran ini berdasarkan Ki Hajar Dewantara, seharusnya kita sudah masuk ke gerbang kurikulum merdeka. Tentunya memang merdeka dalam hal ini dalam membuat bidang bahan ajar atau segala macam. Si anak tapi kita utamakan tidak sesuai dengan apa yang kita buat, bisa saja anak itu melakukan sesuatu yang dia inginkan dan sesuai dengan tujuan pembelajar kita. Penguatan positif atau wujukan adalah bentuk-bentuk kontrol juga. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi mungkin dia bisa jadi tidak berkembang di sini ya. Jadi dia hanya mengikuti arahan. Nah, jadi nanti kita pilah-pilah lagi, kita simpan dulu semua materinya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada kadang perintah kita itu menjadikan anak itu merasa bersalah.
Ya, misalnya nanti kau buat kayak gini, bagaimana di orang tuamu? Dalam hatinya kita kan nggak tahu, bisa saja ada beban atau merasa salah ya. Menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya. Jadi ternyata cara tersebut tidak baik karena akan membebani si anak. Mereka belajar untuk merasa buruk, tetapi tentang diri sendiri. Artinya berarti aku ini tidak bisa gitu. Jadi dia nggak mau termotivasi. Kalau kita kau begini, ini berarti aku nggak bisa gara-gara kau nanti temanku begini. Berarti aku tak bisa apa-apa gitu. Bisa saja dalam hatinya begitu. Kecuali kalau anak yang benar-benar cuek ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, yang dikembangkannya sendiri. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Mau juga kita seperti itu. Kita sampaikan, kita mengkritik. Nanti ada bagian-bagiannya mungkin kita bilang, lakukannya nanti kan kita seperti teman. Itu ada suara kita harus, tapi padahal terakhir itu membuat dia untuk ibu itu ada pesan negatif yang tersirat di dalamnya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lah itu sebagai manajer kelas guru, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid mereka berbuat hal-hal yang tertentu. Berarti kita mengarahkan ya. Itu berarti arahan kita dia untuk berbuat sesuatu hal-hal tertentu. Anak itu belum merdeka, belum melakukan sesuai dengan keinginannya. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Berarti ini masih konsepsi guru. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Kalau ketika hari itu mungkin boleh, tapi kalau kita berulang-ulang, si anak takutnya nanti terbebani selanjutnya. Jadi itu tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Artinya mungkin ada di dalam hatinya ada rasa dendam. Misalnya kita tidak tahu si A dan si B ketika berkelahi siapa yang salah, tapi ketika si B kita paksa dia udahlah mengalah, padahal sebenarnya dia benar ya kan, itu bisa dibawanya. Jadi itu jangka waktu dalam lama tidak cocok dalam pendidikan kita, dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Selanjutnya kita akan masuk ke perubahan baru di luar dari kebiasaan lama. Yang tadi kan kita masih bicara tentang kebiasaan lama ya. Ya, ini perkataan dari Stephen ya, mengatakan bahwa bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Artinya di sini mungkin bahwa kita dulu mengubah diri kita sendiri. Ya. Jadi perubahan pada diri kita mungkin dapat mengubah cara pandang anak-anak terhadap kita ya. Jadi termasuk saya sendiri, kalau cara pandang yang awalnya mungkin orang bilang kejam atau bagaimana, ya setelah kita bergaul mungkin kita bisa berbeda pandangannya. Ya, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Hal-hal yang kita buat itu harus kita ubah. Mungkin cara yang lama kita lakukan, metode yang lama di kelas itu mungkin tidak cocok lagi untuk murid kita. Perlu kita ubah, walaupun kita memiliki modal RPP yang lama, tetapi metodenya harus kita ubah. Karena murid kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia.
bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Artinya, pada zaman sekarang ini, tentunya sudah rata-rata orang mengenal namanya internet. Pengetahuan, sumber belajar itu tidak semuanya berasal dari guru. Boleh dicarikan di mana-mana. Jadi itu yang kita ikuti. Karena memang perubahan sekarang ini di dunia harus kita ikuti, dengan pembelajaran juga harus kita ikuti. Karena tidak bisa lagi sistem hafal. Atau apa yang kita jelaskan di buku, si anak sudah lebih paham. Karena sumber belajar terbuka untuk siapa saja. Ya, di sini ada perbedaan stimulus respon seperti yang biasa kita lakukan dan teori kontrol yang akan kita lakukan. Contohnya, stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama seperti yang di RPP itu tujuan sama ya. Tapi kalau di teori kontrol ini kebutuhan kita bisa berbeda, walaupun sama-sama di dalam tujuan pembelajaran itu. Misalnya dia memahami suatu, misalnya rantai makanan, mungkin si anak kita ada yang paham tentang pemahaman, tapi ada anak kita yang setelah digambar baru paham, ya kan? Ada berbeda-beda, walaupun tujuannya tetap sama tentang rantai makanan. Ada orang berdasarkan teori bisa, si anak ini tunggu lihat poster-poster dulu baru bisa. Nah itu perbedaannya. Ya, semua orang melihat hal yang sama. Ini cara pandang ya. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena memang daya tangkap kita berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita untuk respon. Ini yang biasa kita lakukan ya Ibu ya, untuk stimulus respon ini, dan selalu kita lakukan. Kita akan mengubah ke sana. Selanjutnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa kita melihat dunia itu dari pihak lebih kiri, mungkin dia melihatnya dari sebelah kanan, walaupun tetap dunia yang dipandang, kan begitu juga. Jadi orang lain bisa mengontrol kita, tuh ya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini bebas, dia terbuka ya. Selanjutnya, tapi ingat ya, kita tetap berperilaku tadi bahwa si guru tetap bisa dikasih hak, boleh memaksa, tetapi ini tetap bisa kita jalankan. Saya bisa, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau yang itu sudah tadi ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang sama tadi, ada yang dalam teori mungkin ada yang paham tentang lagu setelah bernyanyi, lebih paham. Ada yang dari gambar lebih paham. Jadi dia semua perilaku memiliki tujuan. Bahasa sekarang, semua tindakan tidak ada lagi yang salah. Mungkin maksudnya berbeda-beda. Mungkin maksud kita seperti yang tadi, mau bikin ice breaking, Aram Zam-Zam. Saya tadi niatnya bikin video mengikuti yang ada. Ternyata Bu Bintang bisa melakukan hal yang sama. Punya tujuan yang berbeda, kan begitu. Tapi tujuan utamanya apa? Membuat ice breaking supaya kita tetap semangat. Tujuannya sama, gitu. Tapi dia langkahnya, tahapannya mungkin berbeda. Ya, dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu tadi, tidak semua bisa kita bujuk. Tidak semua anak apa yang kita sampaikan dia mengikuti ya. Ada yang tidak. Sedangkan pada teori kontrol kita berkolaborasi. Ibu dengan siswa, siswa dengan ibu, atau antar siswa, dan ibu dengan saya dengan ibu juga begitu. Karena kita merupakan warga sekolah ini, kita tetap harus berkolaborasi antara murid dan masuk juga dengan orang tua. Dalam buku tema kita juga di akhirnya tetap si guru, anak-anak didampingi orang tua ada ya, untuk melakukan tugas selanjutan. Jadi tetap kita berkomunikasi atau berkolaborasi dengan orang tua. Selanjutnya, dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Jadi udahlah mengalah, dianggap menang kan gitu.
Tapi kalau dalam posisi teori kontrol, semua model berpikirnya menang saja, karena tadi berbeda pandangan, ya kan? Tidak menyalahkan yang apa yang dilakukan orang lain, semuanya benar. Selanjutnya kita ke makna disiplin. Pada ini materi kita yang pertama ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman atau biasa disebut konsekuensi. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Artinya peraturan yang selama ini harus kita ubah. Tidak boleh mengatakan jangan. Ada baiknya yang lain ya. Ya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi dia tetap kembali ke kemerdekaan, ada kebebasan. Kebebasan, ada kebebasan si burung, ada kebebasan si anak. Selanjutnya, sesungguhnya disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukannya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Setelah ada peraturan tadi, kita diharapkan dengan sendirinya bisa melakukan apa yang diharapkan aturan tadi. Tetapi apabila itu gagal juga, berarti diharapkan orang lain, penguasa lain, untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana tadi dijumpai ya. Ya, peraturan ini dalam demikian harus ada dalam suasana yang merdeka. Disebutkan. Selanjutnya menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya tadi si anak melakukan tugas itu bukan karena takut kena hukum, ya kan? Bukan karena supaya dapat pujian, tetapi karena memang muncul motivasi dari internal diri sendiri, karena memang dia sudah paham materinya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain. Nah ini dia. Dari mana pihak lainnya? Bisa saja orang tua, kakak, abang, atau dia melakukan les tambahan, ya kan? Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, namanya eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari diri sendiri. Ya, jadi keberhasilan tugas tadi bukan karena diri sendiri. Tadi bisa saja dari si kakak, si abang, orang tua, atau dia les tambahan. Itu semua disebut sebagai motivasi eksternal yang berasal dari orang lain. Ya. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ada definisi kata merdeka adalah, ya, kita langsung ke bawah ya, karena dia bahasa Jawa itu. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Kita ulangi ya Bu ya. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Bukan berarti menonjolkan diri, tapi memang dia untuk diri anggap aja bangun tidur atau mengerjakan tugas sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dia memang berniat melakukannya bukan karena orang lain.
Ya, selanjutnya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Karena memang menyeluruh dirinya itu memang ada kebajikan dalam diri, ada nilai jujur, baik. Nah, jadi dia melakukannya bukan sudah bertanggung jawab bukan karena orang lain, ya. Dia melakukannya disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada diri anak itu. Selanjutnya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pertanggungjawaban tadi selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kuasa atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajiban. Masih kembali ke yang tadi, yang dia masih penjelasan yang tadi. Intinya adalah keinginan itu mengerjakan sesuatu itu harus dari diri sendiri. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Masih kembali ke tadi, ini penguatan, ya, penguatan bahwa tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplinnya berasal dari diri sendiri, yaitu secara intrinsik. Selanjutnya ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Kita biasa di sekolah melakukan speaking, misalnya profil Pancasila, itu juga termasuk daripada nilai-nilai kebajikan. Siswa yang mandiri, berakhlak mulia, ya, itu ada. Ya, profil Pancasila. Ini adalah bagian daripada nilai-nilai kebajikan universal. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini biasa kita lakukan, yaitu melakukan aktivitas itu sebelum belajar, kita berdoa sebelum dan setelah. Kemudian mandiri. Kapan anak-anak mandiri? Mungkin anak-anak itu setelah dilakukan jadwal pikirnya, ada yang bisa melakukannya secara mandiri, mengerjakan tugas juga secara mandiri, dan lain-lain sebagainya, atau mungkin melakukan diskusi, ya. Kemudian bernalar kritis. Dalam pengalaman kita, mungkin anak-anak juga mungkin memunculkan ide-ide setelah kita memberikan judul. Misalnya, ketika saya mempelajari tentang laptop misalnya, anak-anak laptopnya nanti dipasang di sini, anak sebelah kiri bawah. Tiba-tiba ada anak bilang, "Ibu, saya tidak di situ, Bu." Nah, harus berani, ya kan? Saya tidak di situ, Bu. Laptop di rumah saya sebelah sini. Jangan disalahkan, karena memang itulah perkembangan zaman yang melampaui kita sekarang ini, ya. Jadi dia bernalar kritis dan memang percaya diri. Berkebinekaan global, di mana kita lakukan ketika gotong royong, duduk bersama tanpa memandang suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Kita juga melakukan diskusi, sama dengan kita sekarang ini. Kita sudah melakukan berkebinekaan global. Terakhir itu bergotong royong. Gotong royong bisa dilakukan dalam kebersihan, atau bisa juga dalam diskusi kelas, dan lain sebagainya. Mungkin nanti masak-memasak juga, ya kan. Terakhir kreatif. Ini yang selalu perlu dimunculkan, kreatif siswa. Tidak semua anak-anak itu memiliki pengetahuan, ya, misalnya yang berkembang. Ada orang pengetahuannya dalam bidang keterampilan. Mungkin kita di kurikulum lama, kurikulum 13, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan.
yang walaupun nilai pengetahuannya lemah, kalau keterampilannya mampu dia tetap naik kelas. Nah, begitu waktu itu ya pemahamannya. Nah, jadi jangan diabaikan kemampuan si anak. Mungkin ada keahliannya dalam menyanyi atau membuat sesuatu, itu tetap dikembangkan. Ya, sambil dibagi permennya. Ayo, ya, nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai-nilai kebajikan lagi adalah yang lainnya. Toleransi, sudah saling berhubungan ya Bu ya. Rasa hormat, integritas berarti kepribadian, mandiri, menghargai juga mungkin karena ada perbedaan, antusias sama dengan tadi berpikir kritis, ya, empati, ya, empati inilah perlu juga kita tanamkan terutama anak kita kelas 1, ya. Kalau ada yang nakal berarti kadang dia kurang berempati kepada temannya, ya. Ada rasa keingintahuan, kreatif, kerjasama, tadi sudah kita bahas tentang gotong royong, dan komitmen. Nah, si anak ada juga yang memang kukuh hatinya, yang keras, kalau dia bilang itulah. Jadi kita boleh memahaminya dari mungkin sudut lain, ya. Ya, ini juga masih termasuk nilai kebajikan. Selain di sini kita juga sudah dibuat ya nilai kebajikan di sekolah kita. Cinta Tuhan dan segenap cintaannya. Ini gambaran lain seperti masuk ke dalam komplek Pancasila juga. Kemandirian dan tanggung jawab, jujur, diplomatis. Ini anak murid kita belum ya. Apakah pernah murid kita melakukan presentasi ke depan? Anak-anak udah bisa pandai ya? Oke. Mungkin juga memilih ketua kelas ya. Ketua kelas ya. Kita bikin juga. Kemudian hormat dan santun. Ini patut kita lihat dalam setiap ice breaking pagi-pagi. Mereka menghormat santun. Kita melaksanakan budaya 5S. Ya. Ini masuk juga dalam anak beriman. Ya. Selanjutnya, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Selanjutnya, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini memang sesuatu hal yang global yang harus tugas kita harus siap melakukannya. Apalagi kita termasuk guru kelas. Banyak tugas kita yang harus kita lakukan, walaupun murid kita berasal dari latar belakang yang sangat majemuk, ya, sangat majemuk sekali. Ya. Dalam menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah, berarti kita yang guru, siswa dan pas sekolah, semua warga sekolah, dan pemangku kepentingan yang perlu misalnya dari kesehatan atau dari mana, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Seharusnya kebajikan itu kita sepakati bersama, tetapi kadang-kadang ada yang kurang ya. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Ini sudah kita jalankan. Ini sudah kita terapkan dari kurikulum 13 ya. Nih, tujuan mulia penerapan positif agar terbentuk murid yang berkarakter. Selama ini kita sudah biasa bilang muncullah karakter baik dari anak. Disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Memang ini semua pembelajaran sepanjang hayat ya. Ada di SD, berlanjut ke SMP, SMA dan seterusnya. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi sebatas SD kita lakukanlah tanggung jawab kita.
Ya, selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita akan membedakan dari apa itu hukuman, penghargaan, dan restitusi, dan mana baiknya yang akan kita lakukan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama, kenapa si anak mengerjakan PR? Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia kerjakan PR itu motivasinya supaya jangan kena hukum ibu guru, jangan kena tegur. Ya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul berpengaruh secara fisik. Jadi dia menghayal ya macam-macam. Kalau aku kerjain nanti bagaimana gitu. Anak-anak itu sudah panjang pembahasannya ya kan. Nah, secara psikologis juga begitu. Bisa saja nggak tidur gara-gara kasih PR. Maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bisa bila mereka tidak melakukan tindakan tadi, PR tadi. Motivasi ini bersifat dari luar, eksternal. Ya. Jadi dia dari mana motivasinya tadi? Menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman atau sanksi dari gurunya, maka dikerjakannya tugasnya. Itulah salah satu motivasi anak mengerjakan tugas. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, lalu hanya pujian. Nanti kalau aku siapkan PR dipikirin ini pandai, rajin, nah gitu. Ada juga yang berharap demikian, aku kerjakan PR supaya bilang itu rajin gitu. Nah, jadi dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah. Ada juga di beberapa tempat kalau siap PR-nya kasih permen gitu. Nah, jadi dia motivasinya itu akan dapat penghargaan, dapatkan hadiah, atau dapat pengakuan tadi dibilang anak pandai, anak bijak dan gitu, rajin, itu mengharapkan imbalan. Ini juga tetap merupakan motivasi yang sifatnya eksternal dari orang lain. Dia melakukan tugas karena orang lain. Ya. Selanjutnya adalah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Saya akan menjadi apa? Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini. Dia kerjakan tugasnya karena dia sudah paham, begitu. Dan menghargai, ya dia menghargai diri sendiri. Artinya dalam hatinya bisa berkata, saya bisa, karena dia sudah paham. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini. Jadi dia itu melakukannya karena memang dia benar-benar paham dan dia berniat untuk melakukannya. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang mereka berdisiplin positif karena berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Dari bersifat internal bukan eksternal. Ini yang perlu kita hidupkan. Jadi bagaimana? Tentunya tugas kita adalah bagaimana mengimplementasikan materi itu kepada anak, ya. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman dia kan hampir sama konsekuensi. Tapi kalau hukuman dadakan, kau terlambat lari 10 kali, tidak ada catatan. Tetapi konsekuensi, nah kalau nanti siapa yang terlambat, besok pagi siapa terlambat menyanyi di depan kelas. Siapa yang nanti tidak mengerjakan tugas menyiram bunga. Sudah kita tetapkan konsekuensi yang akan dilakukan. Itulah perbedaannya. Sedangkan restitusi, ini dia restitusi yang mungkin akan diambang-ambangkan kita laksanakan dalam pembelajaran. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi kan kamu terlambat, nak. Jadi kenapa terlambat? Jangan kita sampaikan langsung, terlambat aja kau begini.
jangan kita jawab langsung, ya kan? Kita boleh bertanya biar dia sendiri yang menjawab, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya restitusi ini menciptakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan dia paham benar apa jalan keluarnya, gitu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Membantu orang seperti apa yang mereka inginkan. Misalnya terlambat tadi, kenapa terlambat lah? Jadi apa yang kamu lakukan jika terlambat? Seharusnya bagaimana? Nah, kita bertanya begitu, tidak langsung menghukum si anak. Nah, seharusnya bagaimana? Bangun 6:30. Jadi kalau 6:30 bagaimana? Terlambat, Bu. Sebaiknya kamu bagaimana? Biar dia menjawab. Nah, terakhir dia kan sudah punya keyakinan, perjanjian dia sendiri yang muncul dalam dirinya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Selanjutnya, ini tadi adalah rangkuman yang sudah kita sebutkan tadi. Ini rangkumannya. Jadi hukuman itu merupakan identitas gagal. Berarti kita tadi gugur ya Bu ya, nggak boleh lagi hukuman ya. Di kelas tidak boleh. Tadi kita bilang dengan hukuman akan disiplin, nggak boleh. Ternyata hasilnya nanti akan meyakinkan si anak, ya kan? Nah, tadi kita setuju semua bahwa dalam memberikan hukuman mendisiplinkan si anak. Ternyata itu merupakan adalah identitas gagal, ya. Karena dalam hukuman sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Benar tidak Bu? Ya kan? Pasti terjadi. Nah, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk menjangka waktu panjang, bolak-balik dihukum. Kemudian si korban mendapatkan keadilan seperti itu belum tentu, ya kan? Murid atau anak akan ada yang tersakiti. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Kenapa? Karena beberapa anak itu pasti ada dendam dalam hatinya, ya kan? Nah, tunggu kau nanti setelah pulang ini. Itu akan muncul, ya. Nah, bagaimana dengan konsekuensi ini? Identitas sukses, tapi konsekuensi ini diharapkan juga akan kita kikis. Kita akan melakukan restitusi karena konsekuensi ini adalah bagian dari hukuman, tapi kita sudah tentukan apa hukumannya. Nah, sesuatu harus terjadi. Misalnya, apabila tidak menyapu dia berarti harus menyanyi, ya kan? Apabila terlambat berarti harus menyiram bunga. Nah, itu dia harus terjadi. Nah, kemudian tidak nyaman untuk si murid dalam jangka waktu yang pendek. Kenapa? Pasti ada rasa malu, ya kan? Ada malu, belum tentu berubah. Kemudian korban bisa diabaikan. Tadi misalnya kalau perkelahian terjadi, kalau berkelahi nggak ngapain, misalnya kita bilang di kamar mandi, terakhir korban terabaikan, kita langsung ke si yang nakal ini kita usir. Murid anak dibuat tidak nyaman. Ya benar sekali, tentunya berbagai pandangan terjadi karena tindakan tersebut. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ya, dan kita perlakuan sehari-hari begitu juga ya. Nah, kalaupun ada tadi konsekuensi, hanya sebatas itu bisa saja terulang-ulang ya. Selanjutnya restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Tadi kita kasih anak-anak, kenapa terlambat nak? Bangunnya 107. Nah, kalau kita mungkin, pokoknya jangan terlambat. Mungkin dia bilang, oh bagaimana kalau supaya jangan terlambat? Ya bangunlah lebih awal. Atau pasanglah alarm. Atau dibangun orang tua. Kita buat pilihan. Nah, selanjutnya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti yang kita sesuaikan ya. Berarti dia tadi berubah ya. Nah, murid atau anak mendapatkan penguatan dari apa yang sudah kita sampaikan. Otomatis masalah terpecahkan. Ya, selanjutnya akan sama ya. Ini sudah saya sampaikan tadi. Karena peraturannya adalah kamu harus begini kalau hukuman. Kalau konsekuensi tadi kita sudah ada hukumannya apabila begini, sudah saya sampaikan tadi.
Tapi kalau yang di sana, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu tadi? Jadi dia yang mencari solusi. Ya kalau di sini kan kita sudah menetapkan hukumannya. Kalau ini hukuman mendadak, terlambat kamu sana keliling. Nah ini, misalnya apa peraturannya? Oh iya, artinya peraturan kita kalau terlambat begini. Kalau di sana diberi pilihan, apa yang bisa kamu lakukan, ya kan? Jadi karena dia yang menjawab, mudah-mudahan dia bertanggung jawab. Nah itu yang kita tunggu muncul dari diri sendiri. Ya. Ini dia masih tentang hukuman tadi. Kalau dalam hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya. Nah, ini bahasa kita ya Bu ya. Awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kau. Tadi kalau netralnya, lakukan apa yang saya lakukan. Tapi positif yang seharusnya, apakah hari ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Berarti kan ada pilihan juga. Jadi kalau dalam hukuman modelnya adalah paksaan, jelas ya, dan lain sebagainya. Ini ya, konsepnya dirinya buruk untuk dalam restitusi itu konsepnya baik, dan murid belajar memecahkan masalah karena kita mau memancing pertanyaan, dia yang menjawab ya. Kemudian dampaknya pada murid. Nah, kalau dalam hukuman dampaknya pada murid, katanya murid itu mengerjakan tapi hatinya marah. Ada marah, ada merasa bersalah, ada yang rendah diri. Kalau kita hukum ada 45 orang, nampak itu. Ada yang marah, ada yang merasa bersalah, ada rendah diri, dan ada yang mengasingkan diri. Kalau dia konsekuensi, ada kehilangan haknya. Misalnya, dia seharusnya kan tadi kita hukum di sini katanya dia berdiri, seorang diri, otomatis kehilangan hak untuk belajar, ya kan, karena mengingat tugas tadi. Sedangkan untuk restitusi, dia itu anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Itu tadi kembali ke diri sendiri, ya. Next ya, karena hukuman tadi dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat guru dan murid-murid ada, tapi kita sepakati bersama. Nah, sedangkan restitusi tetap dibuat oleh murid dan guru, tapi dia ngambang, ada pilihan ya, tidak ditetapkan hukumannya, sanksinya. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan, kita nomori ya. Tolong dibagi. Kalau hukuman dia warna orange, kalau ini dia merupakan konsekuensi dari berbagai pertanyaan. Tolong ambilkan spidol. Bagikan dua saja. Ya. Jadi biar kita tidak repot, dia tidak lama, saya bikin nomor aja. Nomor 1 kalau konsekuensi, nomor 1 konsekuensi, pilihkan kita aja ya. Yang sudah siap langsung ditelepon sebelah kiri. Nomor 1. Konsekuensi. Ini hukuman. Ini konsekuensi. Ini hukuman. Konsekuensi. Ya. Mari sekalian memisahkan yang mana merupakan hukuman dan konsekuensi dari pernyataan yang ada di depan. Bintang. Satu lagi atau Bu Rahmi dapat satu. Bagi dua Bu, itu satu hukuman, satu. Satu hukuman, satu konsekuensi. Ini pulpen.
Bagi dua ya. Satu hukuman. Jadi nanti yang warna orange hukuman berarti taruh di sana. Berarti ibu pilih. Gak usah tulis kata-katanya, bu, nomornya aja. Nah, nomornya ada, kita cepat ya kan? Pertama hukumannya. Ya, sebelah kiri. Hukuman yang orange. Nah, yang hukuman orange, ibu pilih nomor berapa? Yang konsekuensi yang warna ungu ya, coklat. Ya, letakkan nanti di sebelah sana. Kurang besar ya? Warna coklat. Iya. Sekuensi. Iya, jadi kita pilih angkanya saja ya, biar cepat. Yang orange misalnya nomor ini gitu. Nomornya apa? Iya. Ambil nomornya aja, jadi nggak usah tulis kata-kata, jadi lama aja. Iya. Yang merupakan hukuman kita masukkan ke nomor. Itu loh Pak. Yang hukuman tuh nomor berapa itu? Yang coklat konsekuensi. Ya gini loh. Maksudnya ini dari kata-kata nomor 1 sampai 10 itu. Iya. Yang mana hukuman? Iya, Kalau taruh hukuman orange. dia nomor 1, ada bikin lagi orange nomor 1. Nomor 2 baca lain dari kemudian halangan. Belum ada hukuman. Iya, benar Oh, sekali. berarti satu orang satu ini. Iya. Seperti itu yang kita harapkan, berkolaborasi. Nah, iya. Kadang memang bahasa saya berbeda dengan bahasa teman itu. Saya bacakan itu. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau konsekuensi tadi dari divisi gitu kan. Kita kan Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. bukan salah loh. Itu oh, maksudnya ini lebih gede. Sedikit apa nggak sebanyak itu. Yang sudah selesai langsung ditempel ibu. Tapi si bintang oh iya si bintang Jangan melakukannya karena takut terlambat. Harus muncul dari diri sendiri. Oh, yang merupakan konsekuensi mana yang coklat? oh yang hukuman yang si bintang itu Bonus. Kalau ini gimana namanya? Tahu. Oh ya. Itu nggak sih boleh. Ayo bu, ada 5 menit. Jangan lupa membuat nama ya pada kertasnya. Iya. Siapa yang kedua? Siapa mau jalan dua? Hukuman. hilang Gini nih. Kalau kata pengininya. Jadi siapa yang cepat? Ayo semangat ibu-ibu, ayo. Ya semangat. Sambil dimakan juga kuenya. Jangan tisunya. Dibagi minumnya ke ini nih. murid-murid zaman sekarang lama kali baca pasal 9 nggak ada yang salah cari Iya, ayo cepat-cepat waktu belum habis. tak ada yang salah cari benar
Nah, yang sebelah kiri hukuman, sebelah kanan konsekuensi. Apa yang kedua? Tiga. Tiga. Ada Bu, kan jadi nomor sekian kan? Oh, itu kan Tadi di sini nama. Macam ini sedang, dia sedang. Yes. Kalau di SMP gitu. MY, Kak Imai, MY. MY deh, Kak Imai. Kak Imai dulu di swasta, bilangnya nama Kak Imai itu di sini. Kalau di swasta kan gitu kan. Ayo. MY. Buka, dibantu oleh mereka. Mana boleh Kak? Boleh di sampingnya juga boleh. Rafia. MS apa? Ya, membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman berarti dia dilakukan oleh si guru ya. Kalau dia konsekuensi sudah pernah ditetapkan, sanksi yang ditetapkan ya, sepakati oleh guru dan murid. Siapa ini? Nova Pereira Minti. Beda juga. PM itu Papua ya. Yang sudah terlihat kebebasan, merdeka. Inisial aja pun. Ya, waktu kita habis kembali ke depan. Sudah, titik, selesai. 1, 2, 3. Hai anak-anak. Sudah ya, waktunya sudah habis. Anak ibu, hai. Yang sudah ditempel silakan duduk. Hai, Yang sudah selesai ditempel boleh duduk. Ayo. Nih, duduk. RB duduk. Ada RB. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Iya, terima kasih. Nanti kita akan cek lagi ya, karena sudah merdeka ya Bu. Oke, nah di sini kita lanjutkan. Ternyata di hukum penghargaan, memberikan hadiah, penghargaan, pujian, ternyata itu sekarang menjadi sebuah hukuman juga. Kenapa? Anak jadi terbebani menjadi orang yang power, orang yang super, orang yang terutama, menjadi pingin dia selalu mendapat hadiah. Nah, jadi sekarang sini dihukum oleh penghargaan. Kembali kita tanya tadi, kenapa penghargaan, kenapa pujian menjadi hukuman? Yang di sini kita juga saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Artinya itu bagi pemberi, ya, bagi pemberi. Nah, tapi bagi itu si anak untuk mengejar sebuah hadiah ini juga merupakan hukuman. Bagi mereka-mereka yang memang kita
berada di bawah kemampuan yang mendapatkan kesulitan dalam pembelajaran ya. Jadi ada juga bahasa nanti dia aja pun terus kan begitu. Nah, jadi di situ kita juga merasa tidak adil buat anak itu. Jadi di sini dia memberikan penghargaan, pujian itu juga termasuk sebuah hukuman yang berkelanjutan dan panjang ya. Pengaruh pendek dan jangka panjang dari hukuman tersebut. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Misalnya kita mau mengadakan paski ya, dengan jangka pendek termasuk itu. Kalau pembelajaran jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan itu. Ya, yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dirinya. Ya selalu tergantung karena penghargaan tadi, biar dapat itu selalu. Ya. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan hilang karena tidak mencuri dari dirinya tadi. Nah, makanya tadi pemberian penghargaan pujian itu termasuk ekstrinsik ya dari orang lain. Sedangkan kita berusaha memunculkan dari diri sendiri. Jadi ini salah juga sekarang. Pujian, penghargaan, dan pemberian hadiah merupakan hukuman, beban bagi si anak. Oke. Selanjutnya, penghargaan yang tidak efektif ini. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu yang jangka pendek bersama pemahaman. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, ini kayaknya sama ya tadi ya, sama bahasanya. Ya, ada penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Ya, ada yang iri ya kalau dia dapat hadiah ya. Nah, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai. Berarti merusak persahabatan. Ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan si guru. Nah, ibu didengarkan Bu, ini salah juga ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Biar senang gurunya, ya kan? Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru. Ya tidak, ya Bu, padahal tentu ya kan, biar senang gurunya. Sudah paham. Ketika dites nilainya semua tidak tuntas ya kan, biar senang si guru ya kan. Oke, selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Karena itu tadi, karena ada keinginan ya, memotivasi. Dan persaingan menciptakan kecemasan. Benar. Jadi muncul anak-anak yang belajar ditutup-tutup karena ada persaingan tadi ya kan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Benar sekali ya. Yang biasa kan ditutup-tutup temannya, terakhir sudahlah dia aja itu, udah pasrah dia, berhenti mencoba. Banyak kali tugas kita ya Bu ya. Mengingat ini semua yang sudah jelaskan ini memang sangat sulit ya. Ditambah lagi latar belakang murid itu bermacam-macam. Ya, ada penghargaan juga mengurangi kecepatan. Ya, perhatikan riset pertama. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak-anak berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka beri penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ngamuk dia, kan gak dapat dia ujiannya kan. Nah,
Karena tadi yang dapat benar itu diberikan penghargaan dalam bentuk uang, kan gitu. Ternyata yang nggak dapat itu makin lebih parah lagi. Nah, itu dia. Tidak mengurangi. Selanjutnya untuk riset kedua, anak-anak diminta mengingatkan kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang ingat tersebut setiap kali muncul. Ini biasa orang putri bisa biasanya anak-anak situ mencari huruf-huruf A. Anak-anak beberapa kali ada diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Apakah pernah dilakukan? Dan sebagian yang lain hanya beritahu saja bila jawabannya mereka benar. Terjadi pilih kasih ya. Jadi ini tidak benar juga. Nah, hasilnya anak-anak yang mendapat permen jawabannya padahal banyak yang tidak tepat. Ikut ya kan, ikut yang penting dapat. Dibandingkan anak-anak hanya yang beritahu jawabannya benar. Jadi inilah tadi terjadi pilih kasih. Mungkin permennya kurang ya. Ya. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayarnya hasil kerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran terus berupa mengasah diri menjadi lebih baik. Iya, menurut karena dia itu memang benar menurunkan kualitas. Iya, boleh ikut, tapi dibarengi dengan mungkin pendekatan lain bagaimana nantilah. Motivasi di sini dia Bu. Nah, motivasi dari diri sendiri. Seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Ini mungkin bagian kelas 1 kelas 2 kelas 3 yang bisa baca. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat baca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Dia sendiri menghasilkan penghargaan itu dirinya sendiri. Setelah berhasil, wah saya pintar, saya bisa. Nah, ternyata terbukalah jendela dunia buat mereka. Saya sudah sama dengan mereka. Iya. Oke, jadi inilah mungkin yang diharapkan muncul dari diri sendiri. Iya, mungkin ini yang terakhir materi kita tentang restitusi. Ya. Oke, sebuah pendekatan yang menciptakan disiplin positif. Oke. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Simpan. Oke. Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda. Namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi yang menuju ke tempat tersebut? Simpan. Pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian secara finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah menolak semua tawaran itu dan akan bilang, tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Tepuk tanganlah buat mereka. Untuk restitusi, ini yang diharapkan dijalankan, ya kan? Ayo kita lanjutkan itu.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia sudah tahu kesalahannya, otomatis dia akan berbuat hal yang sama, begitu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Sama dengan terlambat tadi, solusinya banyak ya Bu ya. Bangun lebih awal, pasang alarm, suruh orang tua membanguni, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, ini Bu yang akan kita laksanakan ya, mudah-mudahan bisa diimplementasikan, karena ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter yang bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi kita Bu, kalau ada anak terlambat nggak bisa belajar, kita dekati buat tawaran. Ya, mungkin ini waktu dalam pembelajaran juga termakan ya. Sanksi, jangan sanksi, berarti itu sudah konsekuensi ya, bukan restitusi namanya. Tentang keyakinan kelas sudah pernah kita singgung ya. Keyakinan kelas ini selama ini sudah kita lakukan. Itu adalah motivasi seseorang dari dalam diri. Hampir sama dengan intrinsik tadi. Nilai keyakinan kelas sudah ada yang kita biasa sebutkan dalam profil Pancasila ya. Jadi kita mengharapkan murid-murid yang benar-benar memunculkan karakter baik dari dirinya, terutama adalah beriman dan bertakwa. Anak yang beriman dan tidak bisa melakukan semuanya itu, ya kan? Oke. Nah, di sini kita tugas kembali mana peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Misalnya begini, kita ulang ya. Kalau peraturan itu hanya ditetapkan oleh si guru, gitu. Kalau keyakinan ini tidak memaksa atau kita bersama atau kata-katanya budayanya lebih positif gitu, bahasanya. Misalnya, jangan berjalan di koridor, jangan begitu. Tetapi bahasa kita berjalanlah di teras. Jangan ada kata, sebaiknya jangan ada kata jangan. Oke, kita buat sendiri ya. Iya, tergantung kata-kata kita. Ayo Bu, bagi kembali di sana. Tulis lagi. Ketemu lagi. Satu, dua, selamat ya. Dua warna. Oh, Warna ungu. Oh, maksudnya ini Bu apa ya Bu ya? ini sebelah kanan, sebelah Ya, sebelah sini. kiri merupakan sebuah peraturan. Kita akan Karakter anak yang mengubah. yang munculkannya Bu. Iya, kita ubah menjadi nilai kebajikan. Kata-katanya lebih sederhana. Misalnya nomor 1, kalau peraturan akan kembalikan barang pada tempatnya. Misalnya nilai kebajikan yang cocoknya adalah menempatkan barang di tempatnya, begitu. Berarti satu aja, Bu. Satu aja. Tapi itu tetap maksudnya yang sebelah itu nanti dituliskan, nanti selanjutnya bagi dua dulu, satu aja diisi, nanti kata-kata yang di sini nanti aja selanjutnya diisi. Nah, jadi kita menjawabkan nilai kebajikannya. Enak kayak ulang ya kerjakan. Jawab dulu baru jawab. Jawab dulu. Jangan cemburu kali lah buah. Jawab dulu. Itu tadi ada nomor kecemburuan tadi.
Sebabkan keseluruhan. Apa sih? Gak usah mikirnya ya. Kalau nggak boleh pakai kata jangan. Ini bisa misalnya apa? Ini biasanya misalnya saling menghormati. Barang yang udah diambil bukan? Tidak harus semua 10 menjadi 10 di sana. Misalnya ini kan saling menghormati, ini hadirlah tepat waktu. Begitulah. Ada baiknya orang itu berada di Tempatnya. Nah, Orang kasar aku juga. tulis. Ada baiknya. Jangan kau ejek Kak Roti. Tulis aja. Apa? Ini mengejek-ejek. Sekarang ada problem lagi. Tempo jari. Ayo, 3 menit aja ya. Tidak harus semua, mana yang dapat aja. Ayo dibuka lemnya. Misalnya dilarang melakukan kekerasan, bahasa halusnya keyakinannya bagaimana supaya kita bisa yakin untuk melakukannya. Tidak baik mengganggu orang lain. Sama aja ya. Tidak baik. Apa tadi yang bilangnya? Seperti ini misalnya budayakan antri, ya kan begitu? Ya, jangan kau seberapa bulan jangan kira. Ada baiknya. Ada baiknya. Ayo 1, 2 saja tempel dan kita lanjutkan aja. Satu aja boleh. Enggak semua lah. Enggak semua. Pilih yang mana? Ya, nanti kita perbaiki sebagai PR. Buka apa aja linknya ya, kakak-kakak. Ini siapa ini sini? PT. Bibi. Hanya membuat nilai kebajikan yang dituju ya. Ayo, waktu berjalan. 2 menit lagi. Ini siapa PM-nya? Sampel PM mana? Lagi kan bawah. Ini PS. Oke. Ya, cukup ya, Bu ya. Ya ini kemana orang ini? Ini kemana? Ya, udah Bu ya. Oke, terima kasih bagi kita semua. Kita beri aplaus, tepuk tangan. Ya, jadi dalam yang kita kerjakan tadi seperti ini contohnya. Kalimat positif dan negatif. Kalimat negatifnya tadi ada ya di kalimat terakhir. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Sebaiknya dalam kita gunakan dalam kalimat positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi kita mengubah redaksi kata-kata itu. Iya. Jangan berlari, ini negatifnya ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tadi kalimat terakhir ada ya Bu ya. Menjadi kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Otomatis kata berjalanlah berarti selainnya itu sudah salah. Kan begitu ya. Oke. Ya, contoh keyakinan kelas kita sudah sampaikan kemarin. Ini dia ada untuk kelas 1. Ini contohnya.
Anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Kelas 5 misalnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Dari awal kita itu semua sama. Kelas 7, next ya kita tidak ada kelas 7. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas juga. Untuk guru mengajar, muridnya tentu belajar. Gurunya mendidik, muridnya mencoba. Si guru menjawab pertanyaan, si murid menghasilkan yang terbaik dari dirinya. Ya, jadi kita bermacam-macam hal yang murid pun jangan selalu menyampaikan salah. Ya, coba kita cek kembali kan begitu ya. Nah, si guru memberikan nilai, tentunya si murid bertanya jika tidak paham, mengatur kelas, si murid mengikuti peraturan, menegakkan peraturan sekelas atau sekolah. Tapi ini peraturan tidak lagi ya, kita menjadi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jadi kalau murid itu tugasnya di zaman yang sekarang ini menjalankan keyakinan kelas yang sudah ditetapkan bersama-sama. Ya. Tugas gurunya yang menjalankan keyakinan kelas, si murid tentunya mendengarkan, kemudian peduli terhadap semua murid, muridnya memeriksa tugas kembali. Murid tugasnya ini ya. Next kita lewatkan aja karena ini masih ada 2 lagi. Kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Ya. Tentu kebutuhan manusia ini adalah salah satu adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Tentunya ada juga penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Inilah kebutuhan manusia ya dalam hidup. Ya, kebutuhan manusia bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk perasaan aman. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga supaya kita memberikan atau menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu juga kita anggap di sekolah ya Bu ya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti berteman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai atau diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Ada ya? Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Penguasaan, kebutuhan pengakuan ataupun kemampuan. Hal ini dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi yang diakui atau dihormati. Ya. Selanjutnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila mereka melakukan kesalahan. Kita bisa ingat anak-anak kita masing-masing. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ada orang berusaha menjadi seorang yang perfect selalu, ya kan? Walaupun itu sebatas anak-anak ya. Oke, selanjutnya kebebasan atau kebutuhan atau pilihan. Itu adalah kebutuhan yang mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Mungkin ada di antara murid kita ya, lebih aktif dia. Ini karena kebutuhan karena kesenangan, ya, untuk merasa senang. Tidak tahu kita apa motivasinya. Untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Menurut Glaser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar, semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, termasuk anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain, juga bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan.
Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kadang ya, kalau bentuk mungkin pajal-pajal suka dia. Mereka suka bermain atau suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka berlaku buruk, mereka masih terlihat lucu. Banyak ya, kadang-kadang niatnya baik pun jadi salah buat orang lainnya karena ada kesilapan kadang-kadang. Ya, macam-macam nih. Ya. Restitusi. Ya. Ada 5 posisi kontrol. 1 penghukum. Kita sebagai guru bisa jadi penghukum, bisa juga pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan yang terutama adalah kita adalah manajer di kelas kita sendiri. Ya, ini yang kita harapkan. Ya. Dalam penghukum biasa bahasa kita patuhi aturan saya atau awas ya. Kamu selalu saja salah atau pasti selalu terakhir kau yang selesai. Nah, itu bahasa penghukum. Kita menghukum murid senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sih tadi. Sebagai pembuat masalah, ibu-ibunya berasa begini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ternyata itu juga merasa ya. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ternyata bahasa-bahasa seperti itu bisa membuat murid merasa bersalah, bahwa dia tidak bisa apa-apa, dia tidak mampu melakukan apa keinginan orang tuanya, merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya teman, ini juga salah sebagai teman. Ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Oh, apa namanya? Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kita menganggap murid ya, itu menjadi teman. Nah, hal negatif dari posisi teman ini adalah, saya pikir ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Begitu, murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin timbul apabila murid hanya bertindak untuk guru tertentu. Artinya, suatu saat dia senang guru itu aja, dia pun membeda-bedakan guru di sekolah ini, karena itu aja menjadi temannya begitu. Pemantau ini bisa saja bahasanya peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Nah, sanksi atau konsekuensi apa yang kamu buat, itu dari berdasarkan tadi hukuman dan konsekuensi tadinya sebagai pemantau ya. Ada juga guru yang seperti ini. Nah, jadi dia sebenarnya berawal dari teori-teori yang tadi. Nah, sama pemantau, seharusnya ini bukan pemantau, manajer. Nah, ini yang seharusnya kita sebagai manajer dalam kelas kita sendiri. Misalnya kita kan sudah tulis keyakinan kelas tadi, misalnya tepat waktu, sopan, berpakaian rapi. Nah, terjadi sesuatu, kita bertanya kembali, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kamu terlambat, nak, kenapa? Nah, begini Bu, kamu bersedia memperbaikinya? Kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Tentunya tadi tepat waktu, tidak tepat waktu misalnya. Nah, kemudian apa rencana perbaikannya? Oh iya Bu, besok pagi saya pasang alarm. Nah begitu. Iya Bu, besok saya bilang sama mama supaya dibangunkan. Nah begitulah yang baiknya. Nah, ini kita lewatkan. Segitiga restitusi. Ini sebenarnya kembali ke bahasa kita yang tadi. Segitiga restitusi ini cuma dibagi-bagi, ya. Jadi kita sebagai manajer kelas tadi bisa memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa anak itu berbuat seperti itu? Nah, itu kita menganalisis persoalan. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Di sini kita bisa membuat pendekatan. Setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa kita buat seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kita memancing supaya dia sendiri yang menjawab.
apa masalahnya dan apa solusinya. Ya. Menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kamu yang kita sepakati. Nah, jadi banyak yang kamu langgar kan begitu. Jadi ada solusinya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, inilah yang harus kita jalankan dalam kelas, ya Bu ya. Jadi memang tugas kita sebagai guru kelas lebih mudah dibandingkan guru-guru yang bidang studi ya. Karena guru kelas itu sebagai sudah memang standby di kelasnya. Ya. Jadi ini tadi sudah penjelasan dari segitiga yang saya sampaikan tadi. Mengenai keyakinan. Ya, saya rasa selesai. Cukup sekian presentasi kita hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Atau apa yang Ibu mau rasa lanjutkan ke depan, atau ada penguatan lain yang disampaikan. Kita beri waktu 5 menit. Ayo bintang dulu. Sekarang ini contohnya gini Bu, contohnya apabila saya menghukum anak, tadi anaknya terlambat, tetapi dia olahraga, misalnya kan ada pemanasan itu, terlambat dia nggak ikut, right? Ada terlambat. Orang sana udah bermain voli. Saya bilang, kamu terlambat setelah prosesnya, lari kamu 2 kali misalnya. Apabila tujuannya dia pemanasan, apakah itu merupakan hukuman? Kalau pemanasan nggak mungkin lah jadi hukuman itu. Kalau dia nggak seperti pemanasan, Tidak ada yang salah ya. Oke. Tadi terima kasih untuk pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Kalau seperti yang diceritakan oleh Ibu tadi, kalau itu dibuat hukuman seperti menjadi suatu pemanasan, itu tidak menjadi suatu ukuran hukuman mungkin. Betul sekali. Tepuk tangan Bu. Namun ada juga yang saya tanyakan Bu, Ya, silakan. karena kan kadang tanggapan orang tua yang kami dengar, sekarang kan materinya tentang kurikulum merdeka katanya. Jadi anak-anak ini saking merdekanya, semua jadinya sesuka hati. Jadi kadang sebenarnya kurikulum merdeka ini kadang bisa kita terima, diterima nalar, kadang nggak bisa. Maksudnya bagaimana? Bagaimana dia menanggapi anak-anak yang pengen merdeka sekali? Kalau nggak boleh hukuman, tidak boleh apa, Tapi tidak sesuai dengan materi pelajaran lagi. Ya, baiklah. Memang kata-kata merdeka tadi jadi disalahartikannya. Sebenarnya merdeka di sini misalnya, kalau dulu si guru itu harus mempersiapkan misalnya administrasi yang sangat banyak. Kalau sekarang nggak, merdekanya begini maksudnya supaya orang tua juga jangan salah memahami. Misalnya, si guru mempersiapkan bahan ajar yang bermacam-macam. Misalnya si anak, kita belajar tentang pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan berarti kita belajar tentang mulut, kerongkongan. Jadi si guru bebas dia mencari di perpustakaan atau di Google atau di mana saja, bisa cari artikel. Dia bebas mencari bahan ajarnya. Misalnya pertama tadi kutipan buku. 1, ada artikel, kedua, ada poster, ada video singkat, ada juga kartu-kartu gambar. Nah, maksudnya begitu, kita bebas memberi bahan ajar, bukan berarti bebas sesukanya. Selama bahan ajar itu masih tujuannya sama tentang pencernaan, ya itu diberi kebebasan. Tujuan kita tetap satu. Anak itu apa tujuannya? Mungkin anak paham tentang kalimat dengan artikel. Ada anak setelah ada dapat poster, oh iya ini dia usus besar, ini lambung, dan ini pencernaan. Ada anak-anak setelah terapi ada kartu-kartu, ini dulu, ini setelah lambung, ini. Setelah itu baru paham. Ada anak setelah gambar yang lain mungkin bikin skema baru paham. Sebenarnya di situ letaknya kemerdekaannya. Kita tidak berpacu kepada gambaran buku yang ada. Jadi di mana letak penilaiannya? Kebebasan yang kedua adalah, misalnya ada kita berikan
Misalnya, ketika anak-anak itu dikelompokkanlah berdasarkan kesamaan kemampuan membaca. Kalau si anak yang tidak membaca di sini semua, mungkin mereka lebih tuntas. Tujuan kita tadi paham tentang pencernaan. Mungkin mereka mengajukan gambar baru paham. Di sini tentang bacaan yang kemampuan bacanya tinggi, kita berikan artikel tadi. Sebenarnya kebebasan dalam penguasaan kelas, bukan kebebasan sebebas-bebasnya. Nah, ya jangan salah dalam penilaian tersebut. Nah, jadi nanti nilai anak ini berarti nilai portofolionya bisa tinggi ya, nah, karena dia menyatukan gambar. Sedangkan di sini dalam bentuk pemahaman dia paham. Nah, itu kira-kira. Jadi tentunya kita harus mengubah cara pandang orang tua terhadap kurikulum yang sedang berjalan. Itu tugas kita kapan kita hadirkan orang tua. Begitu aja kali ya. Nah, oke, demikian Bu Bintang, bagaimana dengan jawabannya? Oke, silakan. Masih video ya Bu. Bukan mau masuk video, Pak. Kalian nggak mau bertanya soalnya. Slow. Ayo, perlu saya tanyakan satu lagi, Bu. Kan tadi katanya kan kita tidak bisa membuat hukuman lagi. Tapi kalau hukuman yang sudah disepakati, itu bolehkah diterapkan? Konsekuensi. Masih konsekuensi tuh. Lanjutkan lagi tuh. Karena kan contohnya lah, seperti anak kan, kalau kita buat hukuman contohnya yang tidak pakai baju, jangan melongkok 2 kali ambil buku menulis. Itu masih bisa diterapkan kan? Bajunya baju olahraga Bu. Kan kita aktivitas olahraga ini kan, hari ini contohnya, setiap kita aktivitas kan ada beberapa anak-anak yang melawan aturan Bu, tidak memakai baju olahraga. Tapi udah disepakati terlebih dahulu, kalau tidak pakai baju olahraga itu 2 kali keliling lapangan, ambil buku lalu menulis. Itu bisakah diterapkan? Nah, kalau setelah kita mempelajari, nah sebelum mempelajari itu memang masih bisa. Itulah namanya konsekuensi tadi. Nah, karena dia sudah tahu kalau nggak pakai. Nah, kalau nggak pakai itu pasti hukumannya ada. Tapi pertanyaan, apakah itu berubah? Sejauh yang saya lihat ada yang berubah, ada yang tidak. Oh iya, tergantung kepada si anak juga kembali ya. Mungkin Bu Bintang, dia faktor tidak membeli itu juga kan masih ekstrinsik dari orang tua. Mungkin pandangan orang tua belum ada uang atau bagaimana, begitu jadi dia masih dijalankan. Tapi sebaiknya kalau memang dari konsekuensinya masih berjalan, ada bernilai baik, kita lakukan. Tapi kita harus ubah ke restitusi. Bagaimana pendekatan seharusnya? Atau bagaimana? Apakah boleh kita panggil orang tua? Kan kita mengubah, mengganti. Kita tanya, kenapa nggak ada bajunya? Jadi kalau nggak ada bajunya, apa itu nggak melanggar peraturan? Ini bukan karena nggak ada bajunya, Bu. Tidak dicuci. Oh, tidak dicuci. Nah, kalau itu Bu Bintang, kenapa tidak dicuci? Nah, kan tadi ada pertanyaan. Sebaiknya apa yang kamu lakukan supaya tidak lagi dilakukan? Itu yang diharapkan untuk kita. Jangan dilakukan lagi. Harusnya kalau hari ini kamu kelas berapa ya? Dan bisa mencuci dan dulu bisa kerja atau diingatkan apa tugas yang harus dilakukan? Mengingatkan seorang tua bahwa kalau memang orang tua mencucinya, kalau dia sendiri sebaiknya dicuci. Tetap kita harus beralih ke restitusi tadi. Demikian saya rasa. Bagaimana Bu? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita ini. Kita buat pantun baru ya. Atau ada sedikit baru? Ibu? Ayo Mas Priminya. Ibu-ibu, Berdiri lagi. nggak usah berdiri, Bu. Tidur. Atau tidur. Tidur. Aku karena udah tua, Bu, apalagi kayak ibu Iya. jadi diri terus. Bukan ada berdiri pada dulu. Ayo. Coba
musiknya Bu. Tepuk jari, berarti jarinya aja Bu. Nah, kalau dibilang jari satu, ini satu. Kalau jari dua, berarti ini dua Bu. Kalau tiga, ini tiga ya Bu. Ini keempat. Ini lima Bu. Oke. Udah paham kan Bu? Coba ya Bu. Tepuk jari. Boleh berdiri. Biar semangat. Kayaknya udah terlalu lama. Depan kayaknya kan Bu. Ya. Ibu yang bawa gram. Boleh dulu ya Bu. Yuk. Tepuk jari. Jari satu. Jari dua. Jari tiga. Jari empat. Jari lima. Dua, lima. Ini Bu. Dua. Kirain itu pramuka ya. Apa yang kamu lakukan memperbaikinya? Ulang kembali. Ayo, ulang kembali ya Bu ya. Semangat Tepuk satu, dia tepuk jari. Ayo Bu. Tepuk jari. Jari dua. Lima, dua. Mantap. Lima dua. Ah, kita ulang lagi ya Bu. Di musim bola masih kepengen ini. Iya. Ayo. Tepuk jari. Jari tiga. Jari empat. Lima, satu. Empat, dua. Lima, dua. Dua, lima. Ibu. Boleh Bu. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih buat speaking yang sudah sangat hebat sekali dari Bu Bintang. Kita tutup dan untuk pantun kita ya. Sambut ya Ibu ya. Berbaju kurung siapa darah. Sanggul berhias kembang melati. Kala tersilap tutur bicara, mohon maaf sepenuh hati. Satu lagi, anak pintar dan pemberani, minum air di gelas bersih. Saya tutup prestasi hari ini. Salam hangat dan terima kasih. Sekian pertemuan kita hari ini. Mari dulunya saya beristirahat kembali. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Terima kasih. Ya. Nomor dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'zuman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruman ya akramal akramin. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dirahmati, dan jadikanlah perpisahan ini perpisahan yang terjaga dari bencana. Dan ya Allah, jangan Kau jadikan di antara kami dan yang bersama kami menjadi orang-orang yang disakiti, orang yang tertolak amal-amalnya dan terhalang dari ridho-Mu. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti acara ini, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah perkumpulan ini sebagai perkumpulan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbi